Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita materi matematika. Pada minggu yang lalu kalian telah mempelajari ini ya. Jadi melakukan aktivitas seperti yang ibu minta kalian print pada minggu lalu. Jadi di sini kita akan belajar cara melakukan jual beli. Kalian pasti sudah tidak asing lagi ya, karena kalian pasti sering belanja ke Alfamart, ke warung. Nah, ini pada minggu lalu kalian sudah mengisi ini, menjawab ini ya. Jadi apakah pembelanjaan itu tokonya untung atau rugi? Nah, ini kalian pelajari pada minggu lalu. Pada kali ini kita akan melanjutkan cara menghitung keuntungan dan kerugian ya. Di sini ada contoh, misalnya Pak Subur tukang bubur ayam. Jadi Pak Subur seorang penjual bubur ayam di daerah Jakarta. Seperti biasa, setiap pagi Pak Subur pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Untuk membeli bahan pokok tersebut, Pak Subur menghabiskan uang 1 juta. Nah, berarti modal dari Pak Subur ini adalah 1 juta ya. Kemudian dengan bahan baku tersebut Pak Subur mampu membuat 130 porsi bubur dan dijual dengan harga 10.000 per porsi. Pada hari itu Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Nah, kira-kira Pak Subur ini untung apa rugi? Ya. Kemudian kita lihat di sini ya, di yang nomor 1 ini pada cerita Pak Subur tukang bubur ayam, besar modalnya adalah 1 juta yang seperti ibu sebutkan tadi. Kemudian sedangkan pemasukan yang didapatkan dari hasil berjual adalah 1.100.000. Dari mana dapat 1.100.000? Yang tadi ya, yang kalian lihat tadi kan dia mampu menjual 110 porsi bubur yang dijual. Harga satu porsinya 10.000. Jadi 110 dikali 10.000 hasilnya adalah 1.100.000 rupiah. Jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka didapat 1.100.000 dikurang dengan modal tadi 1 juta. Berarti ada untung 100.000 gitu ya. Jadi Pak Subur dengan kata lain mendapatkan keuntungan sebesar 100.000 gitu. Itu yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, Pak Soso tukang bakso. Pak Soso seorang penjual bakso di daerah Malang. Setiap hari Pak Soso menghabiskan 800.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat bakso. Dengan bahan baku tersebut, Pak Soso mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga 8.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Soso, sehingga Pak Soso cuma menjual sebanyak 90 porsi. Nah, kali ini Pak Soso untung atau rugi? Kita akan lihat ya. Di penjelasan di sini di nomor 2, pada cerita Pak Soso tukang bakso, besar modal yang dikeluarkan adalah 800.000. Jadi dia beli bahan tadi ya 800.000. Kemudian
Sedangkan pemasukan yang didapat dari hasil berjualan 720.000 didapat dari itu tadi 90 porsi yang berhasil dijual, satu porsinya harga 8.000. Berarti 90 ya. Berarti 90 dikali 8.000, maka hasilnya adalah 720.000. Kemudian 720.000 itu dikurang dengan modal. Modal tadi kan 800.000. Maka hasilnya adalah minus 80.000 nih, minus 80.000. Karena dia minus berarti Pak Soso mengalami kerugian. Jadi dia mengalami kerugian sebesar 80.000. Itu cerita kedua. Kemudian cerita ketiga, Pak Sarto tukang sate. Pak Sarto seorang penjual sate di daerah Madura. Setiap hari Pak Sarto menghabiskan 700.000 rupiah untuk berbelanja bahan baku. Jadi dia modalnya 700.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat sate. Dengan bahan baku tersebut, Pak Sarto mampu membuat rata-rata 100 porsi dengan harga 10.000 per porsi. Pada hari itu ternyata hujan di tempat Pak Sarto biasa berjualan, sehingga sate yang laku terjual hanyalah 70 porsi. Jadi di sini dia menjual 70 porsi, satu porsinya 10.000, kemudian modalnya 700.000 ya. Kita lanjutkan ke penjelasan. Pada cerita Pak Sarto, tukang sate, besar modal yang dikeluarkan adalah 700.000, sedangkan pemasukan yang didapat adalah dari berjualan adalah 70 porsi ya, 70 porsi yang tadi 70 porsi yang tadi ini 70 porsi, kemudian 10.000 satu porsinya, dikalikan seperti ini dikalikan, maka didapatlah 700.000. Jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka dapat 700.000 dikurang 700.000, 0. Pada kasus ini Pak Sarto tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Dengan kata lain yaitu balik modal ya. Karena dia pemasukannya 700.000, pengeluarannya juga 700.000. Nah, ini secara singkat ditulis di sini di dalam tabel ini, kalian bisa lihat. Pak Subur harga beli 1 juta, harga jual 1.100.000, harga beli dikurang harga jual 100.000, maka untungnya 100.000. Pak Soso dia mengalami kerugian 80.000, sedangkan Pak Sarto balik modal. Nah, di sini ini maka kita bisa melihat untuk menghitung persentase keuntungan. Nih, persentase keuntungan ini rumusnya. PU sama dengan HJ dikurang HB dibagi HB dikali 100%. Apa itu PU? PU itu persentase keuntungan. HB harga beli, HJ harga jual. Jadi dengan kata lain, untuk menghitung persentase keuntungan, harga jual dikurang harga beli dibagi lagi dengan harga beli baru dikali dengan 100%. Contohnya, Pak Meru membeli sebuah motor klasik dengan harga 5 juta. Setelah 3 tahun, motor tersebut dijual kembali dengan harga 7 juta. Tentukan persentase keuntungan Pak Meru. Nah, di sini berarti
modal. Jadi modalnya adalah 5 juta, harga jualnya adalah 7 juta. Modal itu sama dengan harga beli ya. Jadi harga beli 5 juta, harga jual 7 juta. Berdasarkan rumus yang tadi ini ya, maka kita akan menghitung persentase keuntungan. Persentase keuntungan di sini rumus tadi berarti 7 juta dikurang 5 juta. Ini ya, yang ini 7 juta dikurang 5 juta. 7 juta tadi harga jual, 5 juta adalah harga beli. 7 juta dikurang 5 juta dibagi 5 juta dikali 100%. 7 juta dikurang 5 juta adalah 2 juta. 2 juta kemudian dibagi dengan 5 juta dikali 100%. 2 juta dibagi 5 juta itu adalah 2/5 dikali 100, maka 200% dibagi 5. 200 dibagi 5 40, maka didapatlah hasilnya persentase keuntungan 40%. Seperti itu ya. Kita bisa lihat tadi persentase keuntungan dari Pak Subur. Kita hitung ya persentase keuntungan dari Pak Subur. Pak Subur tadi harga jualnya adalah 1.100.000. Kita tulis ya, 1.100.000. Ini dikurang dengan harga belinya. Harga belinya 1 juta. 1 juta rupiah. Ini dikurang, maka didapatlah 100.000. Nah, ini adalah untung tadi ya, 100.000 nih untungnya Pak Subur, 100.000. Kemudian setelah dapat untung 100.000, berarti PU tadi 100.000 dibagi harga beli tadi. Harga belinya berapa tadi? 1 juta ya. 1 juta. Nah, harga 1 juta. Berarti ini berapa hasilnya? Nolnya 1 2 3 4 5 kita coret. Ini nolnya kita coret 5 juga yang bawah. 1 2 3 4 5. Tinggallah didapat 1/10 dikali 100%. Ya. Dikali 100%. Dikali 100%, ini dapatnya 100% per 10. Ini nolnya di bawah ada 1, kita hilangkan 1, yang atas kita hilangkan 1 juga, jadi tinggallah 10%. Jadi keuntungan dari Pak Subur adalah 10%. Itu ya. Kita lanjutkan. Itu bisa kalian lihat juga di contoh kedua ya. Pak Juna, dia membeli logam mulia 4 juta. Harga beli berarti 4 juta. Kemudian 1 bulan kemudian Pak Juna menjual kembali logam mulianya. Hasil penjualan logam mulia tersebut, Pak Juna mendapat persentase keuntungan 5%. Kali ini yang ditanya untungnya berapa? Kalau diketahui persentase keuntungan ya. Jadi di sini bisa dilihat harga jualnya ini ya. Harga jual 100% ditambah 5% berarti 105%. 105% dikali dengan harga belinya tadi 4 juta nih harga belinya tadi. 105 dikali 4 juta
105% artinya itu adalah 105/100. Jadi yang ini 105% itu artinya 105/100. Kemudian dikali dengan 4 juta. Dikali dengan 4 juta, maka dilihat di sini, Ibu tulis di sini ya. Jadi 105/100 dikali 4 juta. Nah, 100 ini kan nolnya 2, dicoret. Yang 4 juta coret juga nolnya 2. Jadi dapatlah di sini 105 dikali 4 ulangi ya. Jadi di sini 105/100 dikali 4 juta. Didapat tadi nolnya coret 2, berarti sisa 105 kali 4, nolnya berarti tinggal berapa nih? 1 2 3 4, tinggal 4. 1 2 3 4, berarti berapa ini? 105 dikali 4, 105 dikali 40.000, dapatlah ini ya, 4.200.000. Nah, 4.200.000 berarti untungnya sekarang kita hitung 4.200.000 yang ini dikurang dengan modalnya atau harga belinya 4 juta, maka dapatlah 200.000. Jadi untung dari Pak Juna adalah 200.000. Itu ya nak ya. Kemudian kita lanjutkan. Ini ada cara kedua nih, lebih simpel ya, lebih simpel lagi nih. Kalau yang tadi kan dia ruwet nih. Cara yang kedua simpel banget nih. Kalian bisa lihat ya. Jadi untung sama dengan 5%. 5% itu tadi apa? 5% tadi kita lihat di soal. 5% tadi adalah yang ini ya, persentase untung. Ganti coretannya biar ini mudah. Jadi 5% tadi persentase keuntungan dikali dengan nih 5% dikali dengan 4 juta. 4 juta tadi apa? Harga beli. Jadi 5% dikali 4 juta. 5% ini ya, kita lihat lagi, 5% itu adalah 5/100. Ini 5/100 itu dapat dari 5%. 5% itu sama dengan 5/100 gitu ya. Kemudian dikali dengan 4 juta, dapat itu sama kayak tadi ya. Jadi 100 yang ini nolnya 2, 4 juta dicoret juga nolnya 2, sehingga didapatlah 5 dikali 40.000, 200.000. Berarti persentase dari keuntungan dari Pak Juna adalah 200.000. Itu kalau untung ya. Kita lanjutkan persentase kerugian. Sama dengan tadi ya, sama dengan kita menghitung persentase keuntungan, hanya saja Pak Budi ini mengalami kerugian. Kita akan hitung ruginya itu berapa persen ya. Kalau dia belinya 40 juta tapi dijual 38 juta, berarti kan dia mengalami kerugian 2 juta ya. Negatif 2 juta. Jadi
2 juta dibagi 40 juta, 2 per 40 dikali dengan 100%, 200% dibagi 40 sama dengan 5%. Sama caranya dengan menghitung persentase keuntungan. Itu juga jika yang diketahui adalah persentase kerugian, yang ditanya ruginya berapa, sama tadi ya, mencarinya sama dengan yang keuntungan. Hanya bedanya kalau untung itu dia positif, kalau dia rugi berarti dia hasil pengurangan dari harga jual ke harga beli adalah negatif. Intinya gini, kalau misalkan kalian beli buku harga 5.000 tapi kemudian kalian jual 6.000, berarti kan untung 1.000 tuh. Tapi kalau beli 5.000 dijual 4.000 berarti kan rugi 1.000. Paham ya nak ya? Seperti itu. Selanjutnya ini ada soal latihan untuk kalian coba di rumah. Jadi ini ada 2 soal ya, 2 soal ini nih, ini yang ibu lingkari. Nah tuh yang ibu tandai ya. Jadi kalian kerjakan di buku tulis kalian. Soal tidak usah ditulis, soal cukup lihat saja di video ini. Yang penting jawabannya dan nomornya yang jelas, nomor 1 yang mana, nomor 2 yang mana ya. Kalian tulis di buku tulis kalian. Untuk minggu ini cukup saja dulu materinya sampai di sini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Jangan lupa ya tugasnya dikerjakan.